Shalom, Bapak. Berita Gereja GKJ Jebres 19 Februari 2023. Ibadah pagi. Rom 1, Tukar Mimbar Sinode. Dalam rangka tukar mimbar Sinode pada hari Minggu 19 Februari 2023 pada ibadah pukul 6.30 dan 9 waktu Indonesia bagian Barat, GKJ Jebres menerima pelayanan Bapak Pendeta Agus Agung Prabowo, SSI, dari GKJ Wonosobo. Sedangkan pada tanggal 5 Maret 2023, GKJ Jebres mengutus Bapak Pendeta Suwarto, SSI, ke GKJ Wonosobo. Mohon dukungan doa seluruh warga jemaat. Rom 2, Perjamuan Kasih. Diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa pada hari Minggu 19 Februari 2023 akan diadakan kembali perjamuan kasih setelah kebaktian pagi, siang, dan sore untuk menjalin keakraban di antara warga jemaat. Rom 3, Rabu Abu. Ibadah Rabu Abu akan dilaksanakan pada hari Rabu 22 Februari 2023 pukul 18 dengan pengantar bahasa Indonesia. Pembicara Bapak Pendeta Suwarto, SSI, dengan dress code hitam atau gelap. Rom 4, persembahan tanggal 12 Februari 2023. 1. Persembahan kotak putih sebesar Rp1.685.000. 2. Persembahan kotak merah sebesar Rp1.632.000. 3. Persembahan perjamuan kudus sebesar Rp1.792.000. 4. Persembahan bulanan dan operasional sebesar Rp2.695.000. 5. Perpuluhan sebesar Rp1.440.000. 6. Istimewa sebesar Rp1.000.000. 7. Komisi rimatan Rp300.000. 8. Persembahan perjamuan keliling Rp245.000. 9. Rebon Rp280.000. Rom 5 yang menghantarkan firman Tuhan pada hari ini, beliau Bapak Pendeta Agus Agung Prabowo, SSI, dari GKJ Wonosobo. Majelis GKJ Jebres mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu atau Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Apabila Bapak, Ibu atau Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi majelis gereja setelah ibadah. Selamat beribadah, Tuhan berkati. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, kita memasuki liturgi panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya.
Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita berdiri, kita memuliakan Tuhan dalam ibadah ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah Minggu Transfigurasi ini kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan juga damai sejahtera di dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah hari ini disebut Minggu Transfigurasi, di mana Tuhan Yesus Kristus segera memulai sebuah perjalanan pemuliaan sebagai anak domba yang dengan rela masuk ke dalam suatu penderitaan demi keselamatan kita. Transfigurasi ini ditandai oleh peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung, yang menegaskan tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Menyembah kepadanya, kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan.
kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita melalui litani Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Datang kepadamu, anak domba Allah. Ku mohon pengasihan anak domba Allah. Anak domba Allah.
bimbing kehidupanku, anak domba Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengakui dosanya dan bertobat, disampaikan berita anugerah, pengampunan dosa. Hal ini didasarkan pada sabda Tuhan di dalam Roma 3 ayat 23 sampai dengan yang ke-25. Yang demikian sabdanya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dan berdasarkan firman Tuhan ini, maka saya sebagai pelayan Yesus Kristus menyampaikan berita pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara dipersilakan untuk menyampaikan salam damai seorang akan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Kita akan menaikkan doa syafaat kita, juga kita akan mohon tuntunan Tuhan karena kita akan membaca dan juga mendengarkan sabdanya. Monggo, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pencipta langit dan bumi, Engkau pemilik kehidupan kami, Engkau yang juga kami kenal di dalam Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami, Engkau yang juga kami kenal di dalam Roh Kudus yang senantiasa menuntun kami semua sehingga kehidupan kami terarah kepada kebaikan dan juga kebenaran Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami bergembira, kami bersukacita karena kami bisa berkumpul bersama, berjumpa dengan saudara-saudara kami seiman untuk mengadakan ibadah kepadamu. Dan kami bersyukur ya Tuhan karena hari ini juga istimewa, kami merayakan hari ulang tahun Sinode yang ke-92, Sinode GKJ, dan biarlah Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan sukacita kami, syukur kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi Sinode kami GKJ, Tuhan berkati, Tuhan tuntun sehingga terus bisa menghadirkan kerajaan Allah secara khusus di negara kami Indonesia ini. Berkati juga setiap gereja-gereja yang berhimpun di dalam Sinode Gereja Kristen Jawa sehingga semuanya juga boleh menjalankan tugas panggilannya juga dengan baik. Bapa Surgawi, saat ini kami mau berdoa secara khusus bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Mohon berkat Tuhan sehingga bangsa dan negara kami senantiasa dipenuhi oleh kedamaian dan juga kesejahteraan yang berasal dari Tuhan. Kami berdoa juga bagi setiap program yang sudah disusun oleh pemerintah bangsa kami. Tuhan menyempurnakan segala sesuatunya. Tuhan turut berkarya di dalamnya sehingga kami semua boleh merasakan kedamaian,
kami semua boleh merasakan kesejahteraan. Kami juga berdoa Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami. Engkau berkenan untuk mengaruniakan hikmat-Mu menuntun, sehingga para pemimpin bangsa kami boleh menjalankan tugas kepemimpinan mereka dengan baik. Kami juga mohon perlindungan Tuhan, jauhkanlah para pemimpin bangsa kami dari yang jahat, juga dari yang tidak baik. Bapa, kami berdoa juga bagi kota kami, kota Solo, dan juga kota Wonosobo. Tuhan berkati sehingga kota kami juga menjadi kota yang nyaman, damai untuk kami tinggali bersama. Bapa, saat ini kami juga mau berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan juga mampukan untuk bisa menjalani tugas panggilannya dengan baik, menjadi pembawa shalom. Secara khusus Tuhan berdoa bagi gerejamu yang ada di tempat ini, GKJ Jebres. Tuhan juga sempurnakan setiap karya pelayanannya. Tuhan tuntun di dalam setiap kegiatan yang sudah dirancangkan, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Itu membangun iman percaya kami, dan itu juga membuat kami semua terus bertumbuh di dalam iman percaya kami, sehingga kami juga bisa menghasilkan buah-buah iman yang baik. Bapa Surgawi, saat ini kami juga mau berdoa bagi keluarga-keluarga kami, keluarga milik Tuhan. Sungguh kami mohon berkat tuntunan Tuhan, sehingga keluarga-keluarga kami merasakan damai sejahtera-Mu, keluarga kami dipenuhi dengan kegembiraan. Kami berdoa jika ada keluarga-keluarga milik Tuhan, keluarga kami yang saat ini sedang menghadapi pergumulan. Karuniakan hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga setiap pergumulan ini bisa kami urai, bisa kami tanggung, kami selesaikan dengan baik dan benar. Bapa, kami juga mau berdoa bagi anak-anak kami di dalam masa pertumbuhannya, baik yang masih kecil, remaja, pemuda, dan dewasa. Tuhan sertai di dalam kehidupannya, sehingga anak-anak kami, anak-anak-Mu ini, mereka boleh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dengan kehidupannya. Setiap keputusan yang mereka ambil, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami saat ini juga mengingat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa bagi Bapak Edo, Bapak Wiyadi, Ibu Widyastuti, Bapak Bambang, Ibu Pratiknyo, Bapak Yudi, Bapak Haryanto, Ibu Sri Sarah, Bapak Eko, Ibu Sri, Bapak Sarjono, Ibu Parmi Slamet, dan juga saudara kami yang lainnya. Engkau berkenan ya Tuhan mengaruniakan kesembuhan, mengaruniakan kekuatan, lebih dari itu karuniakan damai sejahtera-Mu. Kami juga mengingat orang tua kami yang memasuki usia lanjut, merasakan kerentanan fisik. Tuhan juga berkenan mengaruniakan kekuatan dan juga damai sejahtera. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang masih Tuhan percaya untuk mendampingi orang tua kami dan saudara-saudara kami yang sakit ini, sehingga kami bisa mendampingi dengan baik, dengan penuh kasih, dengan penuh kegembiraan. Bapa Surgawi, saat ini kami akan mendengarkan sabda-Mu, dan sungguh kami juga mohon tuntunan Tuhan, karena kami merasakan, menyadari bahwa kami punya keterbatasan. Mari Tuhan, Engkau yang memampukan setiap kami, sehingga kami bisa menjadi pendengar firman yang baik. Kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki, kami menyimpannya teguh di dalam hati kami, dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Tuhan, Engkau berkenan untuk berfirman kepada setiap kami semua hamba-hamba-Mu menyediakan diri untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus kami berdoa, bukan kehendak kami, tapi biarlah kehendak-Mu itu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan juga ada anak-anak di sini, Shalom. Membawa Alkitab mboten? Jika membawa, mari kita buka kitab suci kita. Yang di handphone juga boleh dibuka. Kita akan membaca dan juga merenungkan nanti sabda Tuhan dari Injil Yesus Kristus menurut Matius. Matius 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Matius 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Di sana oleh LAI diberikan judul Yesus dimuliakan di atas gunung. Sudah ketemu belum? Sampun?
Mari kita perhatikan bersama. Kalau kita baca bergantian saged mboten? Bisa ya, bacanya nanti pelan-pelan saja ya. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu yang kedua. Nah, begitu seterusnya sampai nanti selesai ayat yang ke-9. Oke, mari kita cermati bersama-sama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Yang berbahagia kita yang membacanya, yang mendengarkannya, dan yang memperhatikannya. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudara dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang juga mengasihi Tuhan, shalom sekali lagi. Sebelum kita melanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri ya, boleh ya? Oke, Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak, nama saya Agus Agung Prabowo. Panggilan saya Agus. Saya melayani di GKJ Wonosobo. Ada yang pernah tindak Wonosobo? Ada yang pernah sampai Wonosobo? Oh, Dieng. Ada yang pernah? Berarti sebagian besar belum ya? Belum pernah ke Wonosobo? Belum pernah ke Wonosobo? Nah, kalau saya diminta menggambarkan Wonosobo itu seperti apa, gambarannya gini Bapak Ibu. Dulu ketika kecil sering disuruh gambar gunung mboten? Kalau gambar gunung biasanya gimana? Ada 2 gunung gitu, terus tengahnya ada jalan. Nah, kalau Bapak Ibu gambarnya seperti itu, Bapak Ibu sedang gambar jalan menuju Wonosobo. Jadi ada 2 gunung itu Sindoro sama Sumbing. Nah, kalau mau ke Wonosobo dari Solo pasti lewat 2 gunung itu. Nanti setelah lewat 2 gunung baru sampai Wonosobo. Nah, itu Wonosobo. Nanti kapan-kapan halus dolan ke Wonosobo. Nah, Bapak Ibu saya tidak sendiri, saya ditemani oleh saudara-saudara saya, orang tua saya, dan istri saya. Jadi yang pertama saya perkenalkan istri saya dulu. Nah, ini namanya Genta Pramitasari, Bapak Ibu.
panggilannya Tata. Boleh kasih salam begitu biar. Nah, gitu nggih. Salam kenal Bu Tata gitu. Nggih. Nah, cantik tidak? Iyalah, kalau nggak cantik nggak saya pilih. Subjektif gitu ya. Nah, saya juga ditemani oleh saudara-saudara saya, orang tua saya yang terhimpun di dalam paduan suara Maranatha. Boleh berdiri? Hai, halo. Aduh, itu cantik dan ganteng-ganteng. Boleh tepuk tangan, kalau ini tepuk tangan saja. Oke. Nah, nanti akan bernyanyi, nanti setelah pelayanan firman, saudara-saudara saya ini dan juga saudara Bapak Ibu semua akan bernyanyi untuk memuji Tuhan. Nah, kemudian saya juga menyampaikan sesuatu karena kemarin sebelum saya ke sini saya dipeseni oleh Majelis Jemaat GKJ Wonosobo. Pak Agus nanti kalau sampai sana titip salam. Yang pertama kepada Pak Pendeta Suwarto. Salam Bapak. Kemudian salam juga kepada semua jemaat yang ada di GKJ Jebres. Salam untuk Bapak Ibu semua. Salamnya salam apa? Salam persaudaraan. Salam persekutuan. Jangan lupa ada doanya Pak. Doanya apa? Supaya saudara-saudara yang ada di sini semuanya satu, sehat. Yang kedua, tetap semangat di dalam bergereja. Wah, salamnya balik mboten? Balik. Atau besok Pak Suwarto saja yang menyampaikan salam ya. Oke. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dan juga anak-anak yang saya kasihi, dikasihi oleh Tuhan, mengasihi Tuhan, kita ini menyebut diri kita sebagai orang Kristen, betul ya? Kita menyebut diri kita sebagai orang Kristen dan kita bangga ketika kita menyebut diri kita sebagai orang Kristen. Bangga mboten? Bangga ya? Nah, catatan saja Bapak Ibu, jadi kalau kita mau mencari sumber di dalam Alkitab, sebutan Kristen itu pertama kali muncul di dalam Kisah Para Rasul. Itu ada di pasal 11 ayat 26 di Antioquia. Nah, ketika itu menurut catatan, sebenarnya sebutan Kristen itu tujuannya adalah untuk mengejek orang-orang yang mengikut Yesus Kristus. Untuk membuli orang-orang yang mengikut Yesus Kristus. Jadi sebutan Kristen itu tujuan awalnya adalah untuk mengejek orang yang mengikut Yesus Kristus. Membuli orang yang mengikut Yesus Kristus. Tetapi yang menarik ketika itu orang-orang yang mengikut Yesus Kristus mereka santai saja. Mereka tidak tersinggung. Bahkan mereka justru bangga ketika disebut sebagai orang Kristen. Kenapa? Karena mereka tahu pasti di balik nama Yesus Kristus itu ada nama yang mulia. Ada Allah yang besar. Ada keselamatan. Sehingga sekalipun sebutan itu awalnya untuk mengejek, mereka tidak menganggap itu sebagai ejekan, tetapi menganggap itu sebagai sebuah kehormatan. Sehingga mereka bangga disebut sebagai orang Kristen. Karena di balik nama Kristen ada nama penebus Yesus Kristus. Nama yang mulia, nama yang menyelamatkan. Jadi kita sepakat ya, kita menyebut diri kita sebagai Kristen dan kita bangga dengan sebutan itu. Betul? Kok enggak mantep ini? Betul ya, bangga ya? Bangga ya. Nah, saya mengajak kita untuk merenungkan begini, kita tidak berhenti pada rasa bangga. Bangga menyebut diri sebagai Kristen. Nah, saya mengajak kita untuk kemudian memaknai ulang. Kalau kita menyebut diri kita sebagai orang Kristen, terus itu maknanya apa? Artinya apa buat kita? Saya ada sebuah gambar, Bapak Ibu. Nah, boleh minta tolong di
pikiran kita, hati kita, kemudian perilaku kita. Jadi kita harus merombak diri kita supaya kita memiliki pikirannya Kristus. Supaya kita juga memiliki hatinya Kristus. Supaya kita juga bisa memiliki tindakan perilakunya Kristus. Itu yang penting. Itu yang dilakukan oleh orang Kristen. Nah, lalu apa kaitannya, Pak, dengan bacaan kita? Bacaan kita sebenarnya Bapak Ibu juga menyampaikan hal yang sama. Kok bisa begitu? Jadi di dalam Injil Matius Bapak Ibu kan dicatat Yesus Kristus memanggil orang untuk menjadi pengikutnya. Nah, 3 orang yang kemudian menyediakan diri untuk mengikut Yesus Kristus, menyatakan diri sebagai pengikut Yesus Kristus ada 3, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Nah, satu ketika Petrus, Yohanes, dan Yakobus ini diajak oleh Yesus Kristus naik ke atas gunung. Nah, ketika sampai di atas gunung, mereka melihat peristiwa supranatural, peristiwa ilahi yang luar biasa. Saat itu Yesus Kristus digambarkan wajahnya bercahaya, pakaiannya juga berkilauan. Ini tanda keilahian. Tidak hanya itu, kemudian ada Musa dan juga ada Elia, 2 nabi besar. Tidak hanya itu, kemudian ada suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kemudian ini yang penting, dengarkanlah dia. Nah, melalui peristiwa ini Bapak, Ibu, dan Saudara dan juga anak-anak, Yesus Kristus hendak menyampaikan 2 hal kepada 3 orang yang mengikutnya dan juga kita yang hari ini mengikut Yesus Kristus. Yang hendak disampaikan oleh Yesus Kristus yang pertama adalah apa? Bahwa mengikut Yesus Kristus itu keputusan yang benar. Karena di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Itu ditunjukkan dengan suara dari sorga. Tanda-tanda keilahian. Jadi Bapak Ibu mengikut Yesus Kristus adalah keputusan yang benar. Nah, yang kedua yang hendak disampaikan dari peristiwa itu apa? Karena engkau mengikut Yesus Kristus, maka engkau harus mendengarkan Yesus Kristus. Karena itu ada kata-kata dengarkanlah dia. Engkau mengikut Yesus Kristus, keputusan yang benar. Dia Allah yang benar. Selanjutnya, karena engkau mengikut Yesus Kristus, dengarkanlah Yesus Kristus. Sebelum peristiwa transfigurasi, Bapak Ibu, ada satu peristiwa. Ketika itu Yesus Kristus menyampaikan kepada murid-muridnya, termasuk kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Yesus Kristus menyampaikan, sebentar lagi aku akan ke Yerusalem dan di sana aku akan menderita serta mati. Ini ada di pasal yang ke-16. Nah, ketika itu Petrus mendengar hal itu, kemudian menarik Yesus Kristus. Kemudian berkata kepada Yesus Kristus, Tuhan, itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Kemudian Yesus Kristus berkata kepada Petrus, Petrus, engkau memikirkan yang dipikirkan manusia, bukan memikirkan yang dipikirkan oleh Allah. Perkataan Yesus Kristus ini Bapak Ibu hendak mengatakan kepada Petrus, Petrus, kalau engkau mengikut aku, maka rombaklah pikiranmu. Supaya kamu memiliki pikiran seperti yang aku pikirkan. Itu sebelum peristiwa transfigurasi. Karena itu, sabda Yesus Kristus kepada Petrus diulang lagi di dalam peristiwa transfigurasi dengan kata yang berbeda. Katanya adalah, dengarkanlah dia. Jadi Bapak Ibu, kata dengarkanlah dia di dalam peristiwa transfigurasi, ini sebenarnya tidak mengatakan kepada para murid,
tiga orang ini dan juga kita yang mengikut Yesus Kristus. Rombaklah dirimu, rombaklah pikiranmu, hatimu dan tindakanmu supaya seperti Kristus. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita menyatakan diri sebagai pengikut Yesus Kristus. Kita menyatakan diri sebagai peniru-peniru Yesus Kristus. Karena itu mari mulai sekarang tanamkan di dalam benak kita. Cita-cita kita berarti apa? Semirip mungkin dengan Yesus Kristus. Rombaklah pikiran kita supaya seperti pikirannya Kristus. Bentuklah hati kita supaya seperti hatinya Kristus. Ubahlah perilaku kita supaya perilaku kita seperti tindakannya Kristus. Dan hal ini Bapak Ibu mungkin akan membuat kita dicap dalam tanda kutip aneh. Kayak tadi ketika Safes jalan-jalan pakai baju biru dan celana merah, mungkin dianggap aneh. Tapi Safes dia bangga dengan hal itu. Dan ketika kita meniru Kristus, mungkin kita pun dalam tanda kutip akan dianggap aneh. Mungkin kita juga akan dikucilkan. Mungkin kita juga akan disingkirkan. Tetapi mari kita mengingat, ketika kita disingkirkan, ketika kita dikucilkan, ketika kita dianggap aneh, karena kita menjadi serupa dengan Kristus, harusnya kita menjadi bangga. Cita-cita kita cuma satu, menjadi semirip mungkin dengan Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara dan juga anak-anak, semoga kita semua dimampukan untuk menjadi peniru-peniru Kristus yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita hening sejenak untuk merenungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saat hening cukup dan saat ini saya mengajak kita untuk bernyanyi dari PKJ 184, bait yang pertama dan yang kedua. Nama Yesus termulia. Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga, teguh lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kelompok paduan suara dari Wonosobo akan bernyanyi untuk memuji Tuhan. Karena itu monggo dipersilahkan. Oke, bisa mempersiapkan diri. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu boleh? Ya, matur nuwun. Mau di sana atau di sini? Oh ya. Jika sudah siap, monggo bisa langsung memulai saja.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita telah diberi kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur melalui persembahan. Di setiap kita memberikan persembahan, marilah kita senantiasa mengingat firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita naikkan nyanyian persembahan melalui pengucapan syukur melalui PKJ 149 bait 1 dan 2. Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih dan Tuhan janjilah. Senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur padamu Tuhan, karena di pagi yang indah ini dengan udara yang sangat cerah, Engkau beri kesempatan kami untuk beribadah dan memberikan sebagian dari anugerah berkat-Mu kepada kami. Dan kami kembalikan belum seberapa dengan yang Engkau berikan, baik merupakan persembahan mingguan maupun persembahan operasional, persembahan bulanan, persembahan istimewa, dan persembahan lainnya. Kiranya Engkau berkati, Engkau terima, dan Engkau kuduskan, agar persembahan yang sudah kami berikan ini bisa bermanfaat untuk pelayanan-Mu di GKJ Jebres. Kami berdoa juga Tuhan kepada saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau memberikan roh kekuatan, roh kesehatan, agar dalam pengelolaan persembahan juga ini bisa melaksanakan seturut dengan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur di pagi yang indah ini, kami juga bersama-sama dengan GKJ di Wonosobo untuk bersyukur dan mendengarkan puji-pujian dalam persembahan lagu yang sangat indah. Kiranya Engkau berkati mereka bersama Bapak Pendeta, agar dalam menjalankan tugas pelayanannya, baik dimanapun berada, merasakan anugerah kasih setia-Mu untuk menjadi teladan sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu doa kami ini belum sempurna. Kiranya Engkau sempurnakan dengan doa Bapa kami yang akan kami pujikan bersama-sama. Dikuduskan
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menyanyikan PKJ 165, bait yang pertama dan yang kedua. Ini menjadi pengutusan bagi setiap kita. Yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku mengimpimu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah aku. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jantung. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus padaku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah di gereja sudah selesai. Karena itu, undurlah dari ibadah ini dengan penuh syukur dan juga pengharapan. Mari kita menyambut berkat Tuhan atas setiap kita. Allah Sang Sumber Damai Sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat, sampai pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Satu yang setia,
Cik. Oh, nama buku ini ya? Cik, 1, 2, cik, coba cik. Cek. Mengiringi